Di sini siaran Radio Luar Negeri India Akashvani, Seksi Bahasa Indonesia. Warta berita disampaikan Kishore Das. Sari berita-berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan India akan menjadi negara maju sampai tahun 2047 yang bebas korupsi, kasta, dan komunalisme. Beliau menegaskan dialog dan diplomasi hanyalah cara untuk menyelesaikan konflik. Pertemuan Sherpa keempat dan terakhir dimulai di Mewat di negara bahagian Haryana sebelum diadakan KTT G20. ISRO berhasil menyelesaikan manuver pertama dari bumi untuk menaikkan orbit misi surya perdana India Aditya L1, dan Presiden Nigeria Bola Tinubu memerintahkan penarikan kembali semua duta besarnya dari seluruh dunia yang mulai berlaku dengan segera. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan India akan menjadi negara maju pada tahun 2047 yang bebas dari korupsi, kasta, dan komunalisme. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita, Modi mengatakan India akan menjadi di antara 3 negara top yang ekonominya terbesar di dunia dalam waktu yang dekat, mengingat rekor negara ini yang melonjak 5 tingkat dalam waktu kurang dari 1 dekade. Perdana Menteri mengatakan dialog dan diplomasi adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di berbagai wilayah. Ia mengatakan baik berlaku sebagai Presiden G20 atau tidak, India akan mendukung setiap upaya untuk menjamin perdamaian di seluruh dunia. Perdana Menteri Modi menegaskan bahwa model Sabka Saath, Sabka Vikas dapat menjadi prinsip panduan bagi kesejahteraan dunia yang beralih dari pendekatan yang berpusat pada PDB menjadi yang berpusat pada manusia. Ia mengatakan di G20, perkataan dan visi India dilihat oleh dunia sebagai peta jalan untuk masa depan. Perdana Menteri mengatakan tema presidensi G20 India Vasudhaiva Kutumbakam bukan sekedar slogan, tetapi juga filosofi komprehensif yang berasal dari ethos budaya negara. Ia mengatakan Afrika menjadi prioritas utama bagi India di G20. Modi berkata rencana masa depan dunia tidak akan berhasil tanpa semua suara didengar dari seluruh dunia. Organisasi Penelitian Luar Angkasa India, ISRO, telah berhasil melakukan manuver pertama misi surya perdana negara ini, Aditya L1, dari telemetri, tracking, dan command networknya atau ISTRA di Bengaluru. Dalam tweetnya, Badan Antariksa India mengatakan ISTRA telah berhasil melakukan manuver dari bumi pada Minggu pagi dan pesawat ruang angkasa tersebut telah mencapai orbit baru sejauh 245 kali 22,459 km. Ia menambahkan bahwa satelit itu sehat dan beroperasi secara normal. Manuver berikutnya dijadwalkan pada tanggal 5 September sekitar pukul 15 waktu standar India. Satelit ini akan menjalani 4 manuver orbit dari bumi sebelum ditempatkan pada orbit transfer menuju titik Lagrange L1 dalam 125 hari. ISRO akan membangunkan penjelajah Chandrayaan-3 Pragyan pada tanggal 22 bulan ini setelah ditidurkan setelah menyelesaikan semua tugasnya di permukaan bulan. Saat 14 hari, siang hari berakhir di bulan, rover Pragyan bertenaga surya diparkir dengan aman di permukaan bulan. Dalam tweetnya, Badan ISRO mengatakan bahwa alat-alat dimatikan dan Chandrayaan-3 rover diatur ke mode tidur. Baterai terisi penuh pada rover dan diorientasikan untuk menerima cahaya saat matahari terbit berikutnya yang diperkirakan pada tanggal 22 September. Tweet dari ISRO lebih lanjut menambahkan bahwa mereka mengharapkan kebangkitan yang sukses untuk serangkaian tugas lainnya. Jika tidak, rover akan selamanya berada di permukaan bulan sebagai duta besar India untuk bulan. Di Haryana, pertemuan Sherpa keempat dan terakhir dari KTT G20 dimulai pada hari Minggu di Mewat di negara bagian Haryana dan akan berlanjut hingga tanggal 7 September. Pertemuan ini akan menetapkan agenda terakhir untuk KTT G20 mendatang yang dijadwalkan pada berlangsung di Delhi pada tanggal 9 hingga 10 September. Selain negara-negara anggota KTT G20,
Sherpa dan delegasi lainnya juga berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut. Presiden Nigeria Bola Tinubu memerintahkan penarikan kembali semua duta besarnya di seluruh dunia dengan segera. Dalam sebuah pernyataan, kantor kepresidenan mengatakan perwakilan tetap Nigeria di PBB New York dan Geneva dikecualikan dari penarikan total mengingat sidang Majelis Umum PBB mendatang pada akhir bulan ini. Dan dalam tenis Amerika Serikat terbuka, Rohan Bopanna dari India dan rekannya dari Australia Matthew Ebden kini berada di posisi yang sama bermain melawan pasangan Inggris Julian Cash dan Henry Patton di babak 16 besar ganda putra, dan di babak 16 besar ganda campuran, Bopanna dan rekannya dari Indonesia Aldila Suciadi akan bermain melawan pasangan Amerika Taylor Townsend dan Ben Shelton pada hari Senin. Sekian Warta Berita. Terima kasih.